Baik Pak, selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Elizabeth sebagai dokter yang menjaga poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Baik, dengan Bapak Dimas. Baik Pak Dimas, di sini kita akan melakukan basic. Kita akan menjahit luka ya Pak, atau saya akan melakukan tindakan basic skill surgery untuk ini tindakan bertujuan untuk menjahit luka terbuka Bapak. Untuk sebelumnya ini memang terasa pertama agak tidak nyaman untuk penyuntikan anestesinya, namun apakah Bapak bersedia? Baik Pak, untuk sebelumnya saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Pak, kemudian memakai sarung tangan. Permisi ya Pak. Ini setelah mencuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan sarung tangan, di sini saya telah mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan. Yang pertama ada wadah stainless tertutup, jarum segitiga, needle holder, pinset anatomi, pinset chirurgis, klem arteri, gunting jaringan, gunting benang, spuit 3 cc, lidocaine 2%, benang plain, catgut, kasa steril, wadah plus povidone iodine, wadah plus perhidrol 3%, NaCl fisiologis, dan doek steril. Pertama-tama saya akan antiseptik di sekitar luka dengan cara sirkular seperti ini. Kemudian saya akan anestesi lokal menggunakan lidocaine. Kemudian melakukan debridement. Selanjutnya saya akan memasang doek steril untuk mempersempit daerah. Selanjutnya saya akan tes dulu untuk anestesinya apakah sudah bekerja. Ini sakit tidak Pak? Untuk ini
Bagaimana dengan ini? Baik Pak, sudah bekerja ya Pak. Untuk anestesinya, untuk yang pertama ada simple interrupted suture, di mana jarum yang ditusuk pertama 90 derajat masuk ke jaringan subkutan, kemudian tusuk lebih lanjut hingga melewati batas luka sampai jarum menembus kulit pada sisi lainnya. Kemudian dibuat simpul benang dengan memegang jarum dan benang, lalu diikat, dan juga diputuskan benangnya. Untuk kedua, ada simple continuous suture. Pertama-tama dibuat simpul di puncak luka yang terikat, tapi tidak dipotong benangnya. Kemudian jahitan ditempatkan berturut-turut tanpa mengikat atau memotong jahitan, dan spasi antar jahitan harus merata.
Setelah selesai, pada ujung luka, lakukan pengikatan pada simpul terakhir. Untuk yang ketiga, ada vertical mattress suture, di mana jarum ditusuk sampai melintas luka pada sisi kulit lainnya. Kemudian jarum ditusukkan kembali pada tepi depan kulit secara tipis, menyeberangi luka dan keluar kembali pada tepi dekat sisi kulit yang pertama. Setelah itu, buat simpul dan ikat. Kemudian benang diputuskan. Kemudian ada subcuticular continuous suture. Pertama, tusukkan jarum pada kulit dari ujung luka keluar daerah dermis pada satu tepian luka. Kemudian benang dilewati pada jaringan dermal kulit sisi lainnya, kemudian ke jaringan dermal sisi lainnya, kemudian tembus hingga ke jaringan dermal sisi kulit sisi lainnya lagi, hingga benang berjalan menyusuri kulit pada dua sisi secara paralel. Untuk perawatan luka bedahnya, bisa dibersihkan lukanya dengan kasa povidon, kemudian menutupi luka dengan kasa. Setelah ini saya akan membersihkan alat-alat dan melepaskan sarung tangan, kemudian mencuci tangan 6 langkah lagi. Kemudian mencatat tindakan bedah ini dalam rekam medis pasien.